juga narasumber kita Ustazah Evi Yasul dan Mbak Nuni sudah bisa hadir. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah, semoga kita selalu mendoakan Ustazah dan Bu Nuni juga sehingga Allah memberikan rahmat buat Ustazah dan bisa hadir di hari ini. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan terkhusus adalah nikmat Islam, nikmat sehat maksud saya, sehingga Allah memudahkan langkah kita bisa hadir di pengajian bulanan kita hari ini. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari yuhazzil unsayain. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan pembagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kita sahabat surga, serta yang saya banggakan seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini, semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mungkin nggak banyak bicara karena sudah terlalu siang ya, Bu MC. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim Umum Sakinah yang kebetulan hari ini menjadi host bersama Majelis Taklim Afra, Aurenisa, dan juga Mahira. Hari ini ada 4 majelis taklim yang konon bertugas menjadi host atau penyelenggara pada pengajian pagi hari ini. Terima kasih Bunda Ade. Silaturahim berkumpul di sini dalam rangka kajian sahabat surga yang bertemakan tentang waris, wasiat dan hibah, Ibu ya. Semoga hari ini langkah ibu-ibu semuanya hadir di sini mendapat catatan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Pertama-tama saya mau menyampaikan salam pada Kak Luita sebagai ketua dari Sahabat Surga, juga kepada Bunda Adi yang juga merupakan wanita yang jadi inspirasi buat saya, juga sahabat-sahabat yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita mau belajar bareng ya Bu ya. Kita belajar bareng. Jadi saya di sini sama Kak Nuni hanya menggait kita supaya pengetahuan kita tentang waris dan teman-temannya atau keturunannya bisa clear. Harta adalah salah satu yang Allah titipkan. Itu jadi clue, kalau bisa dikasih capital, dikasih bold gitu. Harta adalah titipan atau amanah dari Allah. Please lock. Setelah itu serahkan sama Allah buat ngatur harta ini. Dikasih ke siapa, diapain, peruntukannya untuk apa. Itu Allah yang ngatur semua. Bersama kita berdua. Demikian kau ucapkan janji, menangis kita. Iya, judulnya cinta. Ini kakak hadir buat kakak. Oke, satu lagi. Yang cinta. Asik. Aku mengingat hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara, segenap bayu suka. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya cinta bercinta.
dengan uangnya siapa. Kalaupun memang itu uangnya istri yang menjadi harta bersama pasangannya, begitu juga kalau uangnya suami itu menjadi harta bersama pasangannya. Sehingga apabila kita melakukan perbuatan hukum terhadap harta itu harus ada persetujuan pasangannya, karena pasangan mempunyai hak setengahnya dari situ. Tapi hal ini berbeda dengan hukum Islam. Hartanya suami adalah hartanya suami, karena dia yang akan dihisab kelak. Tapi hartanya istri adalah hartanya istri. Gitu. Sehingga dari apabila bercerai sudah jelas ini hartanya siapa. Tetapi kalau di dalam hukum negara, harta yang diberi pada saat perkawinan itu menjadi harta bersama. Apabila bercerai itu ada namanya harta golongan, sehingga hartanya tetap kawin sekalipun orangnya bercerai kemanapun juga. Pada saat orang ini menjual harus ada persetujuan pasangan, karena hartanya harta bersama dibeli pada saat pernikahan. Islam dan hukum negara adalah kepemilikan harta antara suami dengan istri. Ya, kalau dalam Islam memang jelas terpisah. Tapi kalau saya pikir gini, kalau saya pikir malah kok kayak gak ribet ya kalau dipisah-pisah gitu ya. Ya nggak sih? Gak ribet kenapa? Istri punya, mungkin kita karena gak kerja kita punyanya sedikit. Tapi yang banyak itu pertanggungjawabannya juga gede. Iya nggak Bang ya? Maka ketika Nabi Daud atau Nabi Sulaiman, saya lupa, itu yang kaya raya, dia bilang, kalau bisa nih aku gak mau kaya. Kenapa? Aku pengen kayak petani itu loh, pokoknya gak ada beban, cuman melaksanakan kewajibannya gitu, bekerja dengan kemampuannya. Kenapa gitu? Karena pertanggungjawaban atas hartaku ini luar biasa beratnya, sekelas Nabi. Terus kita masih mau kumpul-kumpulin harta? Enggak kayaknya ya. Nah itu perbedaan. Dimana tadi kata Kak Nuni, ketika suami dan istri menikah maka harta itu menjadi milik bersama. Gitu ya Pia. Nah kalau di dalam Islam harta itu terpisah. Harta istri yang mungkin dia kerja, ya dia dapat dari bekerja, atau mungkin dapat hadiah, atau mungkin dapat dari warisan. That's the real miliknya istri. Ke siapa aja ya, ke anak, ke siapapun juga yang dikehendaki, gitu. Kemudian pemberian hibah ini tidak boleh dibatalin kalau menurut hukum negara. Saya memberikan ke ibu, ya sudah, punyanya ibu. Kalau saya membatalkan itu harus pakai putusan pengadilan negeri. Dalam Islam wasiat itu bisa berbentuk materi ataupun bukan materi. Kan ada juga yang berwasiat supaya nanti ya kamu masih kecil, nanti kalau anakku sudah besar sekolahnya di pesantren dong gitu. Atau nanti kalau dia udah remaja kenalin sama anak bapak itu baik, soleha gitu. Kita jodoh-jodohin itu wasiat. Ya jadi boleh dia tidak berbentuk harta. Oh dari hukum negara atau kesehatan? Tidak selalu. Gak mesti juga. Bahkan konon itu di suatu negara yang kaya raya itu ada wasiat itu yang mengatakan bahwa nanti kalau dia meninggal dunia pakai bajunya ini. Oh, tidak ditunaikan enggak apa-apa. Nah itu namanya wasiat. Jadi insya Allah kalau tujuannya untuk kebaikan dan sesuai dengan syariat, just go ahead. Tapi kalau enggak usah dijalani. Oke. Dalam kandung perempuannya adalah kekerasan. Jadi memang pembatalan akte. Karena kalau notaris itu melihatnya hanya bukti formal. Selama ada akte kelahiran dan itu anaknya siapa, maka itu dianggap benar. Kecuali ada pembuktian sebaliknya. Baik Ibu, karena waktu kita kan di pukul 11 kita komitmen. Saya kasih satu penanya dari belakang. Menarik dan kayaknya dihadapi oleh semua kita deh, bukan berdasarkan besar, tapi ini sesuatu yang sebetulnya sangat dahsyat, sangat prinsip yang akan menjaga kehidupan kita sampai di akhirat. Betul nggak Bu Guru? Saya lihat Bu Guru Ibu Notaris ini sangat luar biasa, punya pengetahuan dan punya karena bergaul sama Bu Guru, nilai agamanya juga tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rolita Diana. Saya adalah Ketua Komunitas Sahabat Surga di lingkungan Bintaro. Komunitas Sahabat Surga ini sebenarnya adalah gabungan dari
7 majelis taklim yang ada di lingkungan Bintaro pada umumnya dan lingkungan Tangerang Selatan pada khususnya. Jadi tujuan pengajian ini kami adakan sebulan sekali, di mana kami mempunyai niat yaitu mengumpulkan teman-teman atau bunda-bunda khususnya para muslimah untuk bergabung bersama komunitas sahabat surga. Kita sharing ilmu, kita berbagi ilmu dengan semua saudara-saudara muslimah yang ada di lingkungan Tangerang pada umumnya. Jadi dengan tema yang berbeda-beda setiap bulannya, kami mengadakan atau mengundang narasumber tentunya sesuai dengan keputusan dari pengurus-pengurus, apakah temanya bulan ini tentang waris, tentang memandikan jenazah dan lain sebagainya. Dengan harapan semoga komunitas sahabat surga kedepannya lebih banyak menarik para muslimah khususnya untuk dapat berbagi ilmu atau untuk silaturahmi ke depannya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.